Hai, nama aku Andre Maulana dan kali ini aku bersama channelku akan berkeliling ke desa-desa, ke kota maupun ke tempat wisata. Tujuanku adalah untuk melihat suasana wilayah di luar sana dan supaya sahabat juga bisa merasakan suasananya melalui channel YouTubeku ini. Walaupun hanya virtual, trip ini spontan, hanya bergantung pada media sosial alias ajakan dari kalian. Jadi silahkan perkenalkan di mana kalian tinggal atau ajak aku via DM ataupun komen di bawah ya. Oke sahabat, kami mau kemana bang? Kita mau mengeksplor kota Tanjung Balai. Tanjung Balai si kota. Oke, nanti kita akan lihat suasananya. Iya betul. Ikuti kita terus ya. Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota dari 33 kabupaten kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya berada di kawasan pesisir pantai timur Sumatera. Kota Tanjung Balai memiliki 6 kecamatan, 31 kelurahan karena Kota Tanjung Balai sendiri merupakan daerah pertemuan dua sungai besar yaitu Sungai Silau dan Sungai Asahan yang bermuara ke Selat Malaka. Jaraknya relatif dekat dengan negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Halo sahabat dan bapak ibu, aku ucapkan selamat datang dan kali ini saya Andre Maulana akan melihat suasana di kota Tanjung Balai yang ada di dekat Kabupaten Asahan. Saya dan temanku ini memulai perjalanan dari Air Joman dan akan menuju ke arah Tugu Awal yang ada di dekat Pertamina. Oke, gimana suasananya? Ayo ikuti dan tonton sampai habis. Tapi sebelumnya, tak lupa saya selalu berdoa untuk sahabat dan bapak ibu semua agar selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran rezeki yang barokah. Jaga negeri kita sendiri, jangan rusak ataupun mengotori. Sahabat, berjumpa lagi dengan saya Andre Maulana dan sekarang ini saya berada di kota Tanjung Balai. Sekarang ini itu ada tubuhnya dan selamat datang di Tugu Tanjung Balai, kota Tanjung Balai. Ayo ikuti kami. Seia sekata dalam mencapai tujuan, itulah arti dari semboyan berlayar satu tujuan, batambat satangkahan dari sebuah kota yang akan kita kunjungi kali ini. Ya, kota itu bernama Kota Tanjung Balai, yang berada di tepi Sungai Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kota Tanjung Balai sendiri dikenal dengan si kota kerang, karena penghasilan kerang hingga dijual keluar kota bahkan luar provinsi. Kota Tanjung Balai juga memiliki tempat-tempat yang bersejarah, tempat-tempat yang indah dan sangat menarik. Untuk itu, tonton terus video ini sampai habis karena kita akan mengelilingi seluruh kota Tanjung Balai. Dan perjalanan ini dibawa oleh temanku ini karena temanku ini tahu segala tempat yang ada di Tanjung Balai. Saat ini kami melewati kantor imigrasi kota Tanjung Balai. Setelah aku baca-baca dari internet, kantor imigrasi ini memiliki sejarah singkat. Pada awalnya, kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai hanya sebuah kantor resort yang bertanggung jawab penuh pada kantor imigrasi Pematang Siantar, dan kantor resort tersebut dibuka pada tahun 1967. Seiring dengan meningkatnya pelayanan keimigrasian di kota Tanjung Balai, maka dibentuklah kantor imigrasi kelas 2 Tanjung Balai pada tahun 1978 yang berada di Jalan Es Parman, Tanjung Balai Asahan. Dan pada tanggal 17 April 1997, kantor imigrasi Asahan pindah tempat ke Jalan Sudirman, kilometer 4,5, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang ke-10. Kota Tanjung Balai memiliki visi mewujudkan kota Tanjung Balai yang berprestasi, religius, sejahtera, indah, dan harmonis, maka disebut Tanjung Balai bersih. Kota Tanjung Balai dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Asahan. Di sebelah utara terdapat Kecamatan Tanjung Balai. Di sebelah selatan dan barat terdapat Kecamatan Simpang 4, dan di sebelah timur terdapat Kecamatan Saikepayang. Kota Tanjung Balai memiliki beberapa kecamatan, antaranya Kecamatan Datuk Bandar, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Saitualang Raso, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kecamatan Tanjung Balai Utara, dan Kecamatan Teluk Nibung. Kami sampai di Tugu Adipura Kota Tanjung Balai dan kami mengambil jalan belok ke kiri.
Perjalanan kali ini aku serahkan pada Bang Muklis, si supir handal yang membawaku berkeliling kota Tanjung Balai ini. Walaupun Bang Muklis bukan orang sini, tapi beliau tahu segala tempat yang ada di sini. Ketika berkeliling di kota Tanjung Balai, kita akan disuguhkan berbagai jenis jajanan dan aneka ragam kuliner yang berjajar di pinggir jalan. Bahkan ada tempat bermain bagi anak-anak maupun dewasa, yaitu di lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Di lokasi tersebut berbagai wahana permainan tersedia untuk anak-anak maupun orang dewasa. Tapi sebelumnya, kita melewati Tanjung Balai Food Court terlebih dahulu. Tanjung Balai Food Court adalah tempat wisata kuliner khas Tanjung Balai dan pusat jajanan malam di kota Tanjung Balai. Tanjung Balai Food Court berada di Jalan Bahtiar Kusar, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, tepat berada di sisi lapangan pasir. Tempat ini buka dari sore hingga larut malam. Jadi sahabat jelajah, sekarang ini kami berada di mana, Bang? Lapangan pasir kota Tanjung Balai. Ini dia lapangannya. Ini kalau malam cantik nih, Bang ya. Ramai juga. Jadi beginilah suasananya ini karena masih sore ini dan cuaca pun udah sore tapi masih panas saja. Jadi kalau sore ini lah belum ramai. Ini sekitar setengah 6, dari 6 sampai pukul 23.00 baru. Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah atau yang lebih dikenal masyarakat Tanjung Balai dengan nama Lapangan Pasir adalah sebuah alun-alun di kota Tanjung Balai dan menjadi pusat keramaian masyarakat Tanjung Balai. Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah berada di pusat kota Tanjung Balai, tepatnya ada di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, kota Tanjung Balai. Sejarah Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, lapangan ini dulunya adalah sebuah rawa-rawa yang berada di depan komplek Istana Kesultanan Asahan. Pada tahun 1970-an dilakukan pengerukan di Sungai Asahan dan Sungai Silau yang berada di sisi kota Tanjung Balai yang mengalami pendangkalan. Hasil kerukan tersebut lalu ditimbunkan ke rawa-rawa ini hingga menjadi sebuah lapangan pasir yang luas. Lapangan pasir ini kemudian menjadi pusat keramaian masyarakat sekitar Tanjung Balai. Setelah itu maka dibangunlah sebuah pendopo dengan atap berbentuk cangkang kerang yang merupakan ikon kota Tanjung Balai. Lapangan ini pun menjadi lokasi upacara Hari Besar Nasional serta acara-acara besar seperti Hari Jadi Kota Tanjung Balai. Saat ini kita akan menuju ke jembatan terpanjang yang ada di Sumatera Utara, yaitu Jembatan Patembo. Gimana suasananya? Ayo ikuti terus dan jangan di skip. Di depan ada persimpangan 3, kita belok ke kiri dan coba lihat sisi kanan dan sisi kiri jalanan ini, tampak bersih sekali. Lalu kita berjumpa dengan tugu bundaran seperti ini. Kita coba terus. Dan di sini kita harus hati-hati karena ini persimpangan berlalu lalang kendaraan. Dan kita melewati kantor Polres Kota Tanjung Balai. Tak jauh dari Polres Kota Tanjung Balai, kita sampai di Jembatan Patembo, jembatan terpanjang yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana suasananya? Ayo ikuti dan coba kita lihat suasananya dari atas. Jembatan Tabayang atau dikenal juga dengan nama Jembatan Patembo adalah jembatan terpanjang di Sumatera Utara. Jembatan ini menghubungkan kota Tanjung Balai dengan Kecamatan Saikepayang, Kabupaten Asahan yang dipisahkan oleh Sungai Asahan. Jembatan ini diresmikan pada tahun 2008 oleh Pemkot Tanjung Balai dan Pemkab Asahan. Jembatan Tabayang yang artinya terbayang singkatan dari Tanjung Balai Sungai Kepayang. Selain sebagai sarana penyeberangan, jembatan ini juga merupakan lokasi nongkrong favorit bagi muda-mudi Tanjung Balai, apalagi di kala sore dan malam minggu. Biasanya jembatan ini cukup ramai karena dari atas jembatan Tabayang ini kita dapat menikmati panorama indah dari Sungai Asahan dengan kapal-kapal yang berlalu lalang.
Di kejauhan terlihat pula pulau-pulau kecil berjajar di sepanjang aliran Sungai Asahan. Pemandangan di atas jembatan ini semakin indah pula di kala menjelang senja, karena cahaya jingga matahari yang akan terbenam bakal membias di permukaan Sungai Asahan yang indah. Sebelum adanya jembatan ini, warga menyeberang menggunakan transportasi air yaitu sampan kotak. Sampan kotak merupakan perahu kayu khas Tanjung Balai. Nah, jadi sekarang ini kita akan berbalik arah dan akan bersantai sejenak di dekat Titi Patimbo. Setelah bersantai di dekat jembatan Patimbo, kami lanjut menyelusuri kota Tanjung Balai menuju ke tempat selanjutnya. Apakah sahabat masih menonton dan mengikuti sampai saat ini? Kalau iya, jangan lupa komen ya. Kalau ke TPO belanja nggak bisa. Jadi perubahan zaman nyaris tak menyisakan bukti sejarah Kesultanan Melayu Asahan di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Satu-satunya peninggalan monumental yang masih berdiri tegak hanyalah Masjid Raya Sultan Ahmad Syah. Ya, masjid yang letaknya berada di Jalan Masjid, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjung Balai Selatan. Dibangun pada masa Kesultanan Ahmad Syah Sultan Asahan ke-9 yang diperkirakan dibangun pada 1886 sampai 1888. Dulunya, masjid ini merupakan bagian dari kerajaan yang pembangunannya bersamaan dengan Istana Kota Raja Indra Sakti dan Istana Kota Dingin. Tapi kedua istana itu kini telah runtuh rata dengan tanah. Konon, usia Masjid Raya Sultan Ahmad Syah bahkan lebih tua dari dua masjid tua lainnya yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Masjid Raya Al-Mahsun yang berdiri tahun 1909 di Kota Medan dan Masjid Raya Sulimaniyah yang berdiri tahun 1894 di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk bagian arsitekturnya, masjid ini memiliki ciri khas masjid Melayu. Bangunannya berbentuk persegi panjang, sementara pinggiran atapnya memiliki pahatan pucuk rebung. Masjid didominasi warna hijau dan kuning khas warna Melayu. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri. Itu bisa dilihat dari tidak adanya tonggak atau pilar penyangga loteng yang berada di tengah bangunan masjid. Kata Ustadz Abdul Somad dalam ceramah tahun 2022 di Kota Tanjung Balai kemarin, sejarah terbentuknya Kota Tanjung Balai dimulai dari kerajaan Aceh sultan terkenal bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda pergi melawan ke kerajaan besar di Semenanjung Melayu. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaka. Ketika di tengah laut akan sampai di Malaka, berjumpa dengan daratan yang depannya laut. Tempat air yang berada di tengah daratan itu disebut dengan Tanjung. Lalu di Tanjung itu ada rumah berbalai-balai, maka daerah itu disebut dengan Tanjung Balai. Nah, begitulah cerita sejarah yang aku dengar dalam ceramah Ustadz Abdul Somad di channel YouTube-nya Ustadz Abdul Somad Official. Jika ingin dengar sejarah lengkapnya, silahkan cek di channel YouTube Ustadz Abdul Somad Official yang berjudul Sejarah Kota Tanjung Balai. Jika sahabat menonton, pasti sangat paham dan mengerti bagaimana terbentuknya Tanjung Balai. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke suatu tempat yang ada di Tanjung Balai. Ayo ikuti perjalanan kami. Kota Tanjung Balai yang sering disapa sebagai Kota Kerang terletak di pesisir pantai perairan Selat Malaka yang berhadapan dengan negara jiran Malaysia. Kini Kota Kerang itu dikenal menjadi pusat perbelanjaan pakaian bekas, serta sering disebut juga sebagai pasar TPO. Pasar yang terletak di Jalan di Panjaitan, Kelurahan Mata Alasan, Tanjung Balai Utara, banyak diminati orang, baik itu dari dalam maupun luar kota Tanjung Balai. Minat orang untuk hadir dan berbelanja di Monja Tanjung Balai dikarenakan barang-barang yang diperjualbelikan di pasar ini sesungguhnya memiliki kualitas dan merek yang tinggi, walaupun barang itu bersifat bekas pakai. Pasar Monja ini merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat kota Tanjung Balai dan banyak berdampak baik bagi masyarakatnya. Mulai dari pedagang, pekerja buruh, tukang becak, sampai tukang parkir pun merasa dampak itu. Pakai bekar bermerek dari luar negeri menjadi incaran banyak orang. Balpres ini kemudian mengalir ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Seluruh proses mengalirnya Balpres itulah yang menjadi mata rantai perekonomian masyarakat di sana.
Monja Tanjung Balai kini masih eksis walaupun tidak semengkilat beberapa tahun lalu. Ramai sekali ya. Setelah keluar dari TPO Pasar Monja Tanjung Balai dan terjadi kemacetan jalan di dekat stasiun Tanjung Balai. Di sini suasananya sangat ramai sekali dan juga ada Pak Polisi yang mengatur jalanan ini. Jadi semuanya aman terkendali dan tak terlalu lama kemacetan ini terjadi. Setelah melewati kemacetan tadi, kami bergegas tancap gas menuju ke tempat selanjutnya karena kita tidak akan meninggalkan tempat yang satu ini. Apakah ada dari sahabat yang menonton video ini sampai detik ini? Jika ada silahkan komen ya. Saat akan menuju ke suatu tempat itu, kita melewati gudang-gudang penyimpanan ikan dan setelah berjalan yang lumayan jauh, kita sampai di tempat yang kita tuju, yaitu Pelabuhan Teluk Nibung. Tapi sayangnya, kita tidak bisa masuk dari sini. Kita akan berbalik arah dan menuju ke pintu masuk satu lagi. Kita di mana, Bang? Ini kita sekarang lagi ada di tempat apa namanya itu? Keluar masuk barang ya, kayak ikan gitu di Tanjung Balai, sebelah pelabuhan Tanjung Balai, Teluk Nibung. Jadi kita mau melihat sekelilingnya. Bang, aku mau naik kapal, Bang. Naik lah, naik aja tapi ya kalau sudah lah. Muka Abang kujum tadi loh. Jadi, Bang, ini pelabuhan ini akan dijadikan pelabuhan apa, Bang? Pelabuhan ini dulu belum tidak aktif selama pandemi dan sekarang aktif kembali untuk bagi WNI ya. Apa sih kok WNI TKW ya? TKW. Yang mau ke Malaysia. WNI pula. Jadi sekarang mau digerakkan ke Malaysia, Bang ya? Nggak digerakkan, coy. Kamu udah lama ini aktif. Berarti dulu memang udah ke Malaysia? Udah, sebelum pandemi. Pandemi 5 tahun inilah belum tidak beroperasi lagi. Ini baru dioperasi kembali. Itu yang udah baru ini ya? bangunannya. Itu udah jadi tuh, Bang? Udah. Ini melautnya. Bukan laut. Ini sungai hulu. Hulu, Bang? Hulu ya, ini hulu. Oh, hulu pula. Jadi? Hulu ini hulu. Itu hulu. Itu hulu. Ini itu situ ada apa? Ada pantai di ada. Awasin. Itu di situ ada pulau pasir namanya. Itu penghuninya ada. Tidak pulau pasir. Jadi? Ya. Itu kan pulau pasir. Bukan pulau pasir namanya. Jadi apa? Pulau ada pasirnya, cok. Pelabuhan Teluk Nibung juga memiliki sejarah. Setelah aku baca-baca di internet, sejarah pelabuhan ini dimulai saat berdirinya Kerajaan Asahan pada tahun 1630. Kota Tanjung Balai yang ramai dan aktivitas ekonomi di sepanjang Sungai Asahan membuat pelabuhan di masa itu menjadi bandar yang ramai.
Kini aktivitas utama Pelabuhan Tanjung Balai sebagai terminal penumpang dan kargo dari dan ke Malaysia. Tujuan dan asal penumpang dari Pelabuhan Port Klang dan Perak. Sedang komoditas utama yang diekspor ke Malaysia adalah sayur, pisang, dan ubi yang berasal dari daerah hinterland di Sumatera Utara dan Aceh. Pelabuhan ini menjadi satu-satunya pelabuhan penumpang tujuan luar negeri Sumatera Utara dan Aceh. Oke sahabat, ini adalah video terakhir kami di Pelabuhan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Ini banyak kapal yang sedang mengangkut barang. Barang ini mau dibawa ke mana, Bang? Barang ini mau diekspor ke kota-kota besar ya. Ke berbagai macam kota lah. Oke, jika kalian suka pada video ini, jangan lupa apa, Bang? Like, comment, share, dan subscribe. Supaya Andre juga semangat untuk mengeksplor Seluruh wilayah yang ada di Sumatera Utara. Iya, betul. Ya, Bang? Dan jangan lupa Tanjung Balai bersih. Sahabat dan Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Tadi kita juga sudah menyelusuri sebagian kota Tanjung Balai. Saya kira itu sudah cukup detail karena matahari juga akan tenggelam. Maka dari itu, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang segala suasana di kota Tanjung Balai Asahan. Tentu saja masih banyak kekurangan karena semua keterbatasan kemampuan saya untuk menyampaikan segala suasana di kota ini. Untuk itu, saya masih membutuhkan saran dan kritik dari sahabat yang menonton video ini melalui komentar di bawah ini. Saya Andri Maulana bersama Andri Penjelajah pamit undur diri dan sampai jumpa kembali.